Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai akhlak, moral, etika, budi pekerti, dan pembahasan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 beserta tafsir dan kisahnya. Seperti yang telah kita ketahui, budi pekerti merupakan sebuah sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil. Budi pekerti adalah sebuah sikap yang akan terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti dapat diasosiasikan dengan moral, etika, akhlak mulia, tata krama, dan sopan santun. Sedangkan moral adalah sebuah tata laku atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Moral ini selain berdampak pada individu, namun juga sangat memungkinkan berdampak kepada orang lain. Moral yang baik atau buruk tergantung pada nurani dan budi pekerti yang dimiliki oleh masing-masing individu. Seperti dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadati fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tafsir Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz Tajhim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Jubair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, yang mana dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu sebagaimana negeri akhirat, maka belanjakanlah harta itu pada apa yang diridhoi Allah, bukan digunakan untuk menyombongkan diri. Kemudian, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi, yakni janganlah kamu lalaikan bagianmu di dunia dalam menikmati hartamu yang halal, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu di dunia. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yakni janganlah kamu bermaksiat kepada Allah di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni kerusakan di bumi. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya hadis seperti hadis riwayat Ahmad nomor 8952 dan Al-Bukhari dalam Adabul Mahraj dan nomor 273 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad, yang mana hadisnya berbunyi, artinya sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Oleh karena itu, akhlak yang luhur dan mulia termasuk perkara yang ditekankan dalam agama ini. Agama ini menekankan dan mendorong kita untuk berhias dengan akhlak yang sempurna terhadap Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan juga terhadap hamba-hambanya. Dengan akhlak yang mulia akan tampaklah kesempurnaan dan ketinggian agama Islam ini, yaitu
agama yang indah dan sempurna, baik dari sisi akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Dan semakin kokoh akidah dan keimanan seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Pesan moral dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, bila kita kaji lebih dalam ayat ini, maka akan kita temukan mutiara nasihat yang sangat berharga. Dan ayat ini setidaknya ada 4 nasihat yang sangat berguna di dalamnya, yakni hendaknya kita dapat hidup secara seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatan sesuai dengan ridho Allah sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Janganlah kita hidup seperti Qarun, tokoh serakah dan pengejar harta yang diceritakan dalam Al-Quran, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia sehingga ia lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia ini. Mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan kesadaran penuh bahwa usia dan kehidupan kita itu ada akhirnya, dan mencari akhir yang baik yaitu husnul khotimah adalah kuncinya. Selain itu, ayat 77 Quran surat Al-Qasas ini juga menasihati kita agar kita berbuat baik kepada orang lain, sekaligus dengan kriterianya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat jelek pada orang lain. Berbuat baik yang biasa-biasa saja tampaknya tidak atau belum cukup. Kita harus berbuat baik sesuai dengan kasih sayang Allah kepada kita. Betapa kita harus menjadi rahmatul lil alamin dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Pada akhirnya, ayat Allah menutup ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak berbuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah menitipkan kepada kita agar kita memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak. Kemudian yang terakhir, kisah yang berkaitan mengenai Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, yang mana kisah Qarun si manusia angkuh. Ayat 76 membahas seorang manusia yang sangat angkuh karena kekayaannya. Dia adalah Qarun yang merupakan kaum Nabi Musa alaihi salam. Dalam sejarah dikatakan ia merupakan anak dari paman Nabi Musa. Dari fakta itu perlu digarisbawahi bahwa garis keturunan seseorang yang baik tidak otomatis menjadikannya baik. Begitupun pada orang yang jahat, tidak selalu menurunkan keturunan yang jahat pula. Dalam ayat ini atau dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa Qarun telah melampaui batas dengan mengambil hak-hak orang lain. Ia telah dianugerahi harta sedemikian banyak sampai-sampai untuk mengangkut kunci-kunci perbendaharaannya dibutuhkan tenaga banyak orang, namun ia seorang yang angkuh. Kemudian sebagian dari kaumnya memberi nasihat, jangan bergembira melampaui batas karena hal itu bisa menjadikan seseorang lengah. Pada ayat 77 Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ayat tersebut menjelaskan bukan berarti segala harta yang dimiliki ditujukan untuk akhirat semata. Manusia jangan meninggalkan kebahagiaan di dunia, namun jangan juga beranggapan bahwa kehidupan hanya di sini dan sekarang, sebab ada kehidupan di akhirat nanti. Semestinya, harta benda seorang manusia harus pula memiliki fungsi sosial seperti untuk berzakat dan bersedekah. Namun pada ayat 79, Korun menjawab, tidak lain harta itu kuperoleh karena pengetahuanku, padahal sejatinya harta itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan mengenai akhlak, moral, etika, budi pekerti terhadap diri sendiri, dan pembahasan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 beserta tafsir dan kisahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.